balik, 2 kali balik. Napa nih? Nyanyi nih? Nggih. Oh, nyanyi nih kuwi semangat. Makan lagi. Semangat. Tentrem rayu. Ulangi. Persekutuan Nabi Yusuf GKJ Mertoyudan sehat, semangat, dan tentrem rahayu. Nggih, terus jawabannya apa Pak De? Jawabannya integritas fondasi utama bagi bangsa. Agak, napa? Sinten? Dereng Pak De, mboten niku. Temane ini wis ngintip. Dalem Aku ngerti ini wis ngintip ora kanggo. mboten napa-napa, Bu. Enggak apa-apa. Sudah di-share kemarin. Nggih. Ya Rien. Ya Rien. Adiespo padha suka. Mergi Kaje Mertoyudan. Adiespo GKJ Mertoyudan. Sehat, semangat. Tentrem rahayu. Nggih, terus Adiespo yang kaya. nah, ulangi Bu. Ning lek nyontek. Nggih, mboten napa. Adiespo yang kaya. Nah, nggih, mangke betul nggih leres nggih, Pak. Adioswa ya yang kaya. Niki yang kaya dalam arti kaya raya secara dunia napa? Rahasia. Oh, rahasia nggih.
Mangge, mangge. Sekalian ibu kita pilih yang mana? Tak jadi berdua ini. Terserah yang mau ngasih Ah, apa. mau pilih mawon, pilih. Nah, nggih. Makasih. Nah, ini pertanyaan kedua masih berhubungan dengan apa niku? Teng warta. Biasanya nah, 1 bulan itu ada berapa minggu? 4. Tapi kadang enten kan gangsal. Nah, biasanya kan enten dress code. Dress code itu masih baju Oke, bajune sing niki nuansa napa. Nah. Sinten sing tasih kemutan dress code minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, nenten kadang minggu kelima. Nggih, Pak Ili. Ya, piye? Adios soal GKJ Mertoyudan. Sehat, semangat, tentrem rahayu. Nggih, laras. Jawabannya minggu pertama putih, minggu kedua merah, minggu ketiga biru, minggu keempat Jawa, minggu kelima batik. Wah, laras batik, tepukan ini Pak Ili, monggo Pak Sugeng Santen. Nah, ini mantan majelis ya. Hafal nggih. Ah, nggih, berarti leres niki dados majelis yang leres niki. Mate berarti saged kalian malih nggih? Saged malih. Setuju? Setuju sekali. Nggih. Masih 2 Bapak enten pertanyaan mboten, Pak? Mangke. Oh, mangke Pak Juan malih, Pak. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Saben dina dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Saben dina dina wengi gandul Gusti.
Adios wong kaya. Kita akan bicara adios wong kaya. Jadi pulang dari sini kita akan menjadi kaya. Kaya. Nah, kita akan cek ini calon-calon orang kaya. Ya, ini calon-calon orang kaya. Kita akan tes satu-satu, cocok nggak kalau jadi orang kaya? Siapa yang tidak mau jadi kaya? Angkat tangan. Tidak mau kaya. Mau Bu Raslan mau kaya? Kaya. Badhe sugih mboten? Kersa mboten sugih? Salaman. Sugih nggih? Oke, kita cek. Kita akan berandai-andai dulu. Nah, apa coba? Andai-andai. Jika. Nah, coba kita tes satu-satu. Nanti saya tes dari Pak Suyut sampai Bu Suma. Ya, nanti putar. Berandai-andainya adalah jika saat ini saya punya uang, sekarang ini ada uang 10 juta. Berapa? 10 juta. 10 juta. Oke, 10 juta. Apa yang pertama akan dilakukan? Ingat, 10 juta. Apa yang pertama akan dilakukan? Ingat, cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Pak Suyut, 1, nomor 1. Persembahan. Silakan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tidak boleh minum. Saya simpan dulu. Simpan. Untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan. Untuk mencukupi keluarga dan untuk mencukupi di dalam gereja. Untuk mencukupi keluarga. Bersyukur sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Menggunakan dengan baik, Menggunakan dengan baik. Maksudnya dengan baik. ya, terarah untuk kemuliaan Tuhan. Terarah untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Memuji Tuhan, uangnya dihambur-hamburkan begitu, joget. Ya. Untuk 10 juta loh. Belanja. untuk kebutuhan keluarga. Ke Artos? Enggak. Gotong royong? Di rumah aja. Di rumah saja. Wah, berarti bangun rumah. Pak Sakir 10 juta. Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Lewat pendeta. 10 juta Pedagang. untuk berdagang. Gusti. Oh, Gusti berdagang bersama Gusti. Bulawan 10 juta Membangun rumah. membangun rumah. 10 juta Belanja. belanja. 10 juta Sungsung. oh pisung-sung. 10 juta belanja nopo? Beri warni-warni. Pak Lam 10 juta Ambil persepuluhan untuk dipersembahkan. persepuluhan persembahan. 10 juta 10 juta untuk apa Bu Raslan 10 juta? Oh iya Belanja atas 10 juta Pak Subo untuk sarana memuliakan Tuhan. ya mantep ini. 10 juta berbagi kasih. Tumbas telo. Hotel Hotel. Sarana memuliakan Tuhan berbagi bersama orang lain. Oke. Bapak Ibu, ketika ditanya ini jawabannya baik semua nggak? Baik semua. Baik semua. Tapi kalau kenyataan apakah mesti? Belum tentu. Tahu. Yang tahu Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan. Saya yakin tidak semuanya bawang ya. Kita akan baca ditirukan Bapak Ibu. Jadi kita sekali-kali belajar sama teman kita yang sebelah. Teman kita sebelahnya apal dan merdu tetapi sering nggak ngerti artinya. Kita sekarang menghafalkan dan ngerti artinya. Kita akan tirukan ya. Yang bawah monggo Matius 19 ayat 21. Ada yang sudah ketemu?
Pak Suyono coba dibacakan Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Oke. Yang keras. Nyampe saya mic-nya. Oke. Kata Yesus kepadanya. Sudah. Jikalau engkau hendak, Diulangi Pak Suyono. kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mari kita tirukan bersama. Kita tirukan ya. Jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memerintahkan untuk memberikan kepada orang miskin itu diberi Tuhan atau miliknya sendiri. Tuhan bapak uang 10 juta enggak tadi? Bapak enggak? Firman tadi yang suruh diberikan itu apanya? Duit 10 juta dari jualan. Jadi yang kita berikan milik kita sendiri. Siapa yang mau menjual miliknya sendiri? Angkat tangan. Oh, enggak ada angkat tangan. Jadi kekayaan itu dari hasilnya siapa? Hasil kerja kita sendiri. Kalau orang dapat hadiah, dapat rezeki tiba-tiba, lalu memberikan uang itu kepada orang lain, masuk kriteria firman ini enggak? Tidak. Jadi kekayaan itu bukan kekayaannya orang lain, tapi lebih menyenangkan kalau kita membagi-bagi kekayaannya orang lain. Kan semangat Bapak Ibu, benar? Kita lebih suka jadi apa Bapak Ibu? Jadi kalau air kita paling suka jadi talang, ya kan? Penyalur, agen, makelar. Nah, makelar. Contoh, seringkali kita spontan, ya Tuhan pakailah aku jadi jalan berkat. Itu kan talang ya? Ya talang ya. Mestinya kalau lebih mantap, Tuhan jadikan lagu. Nah, jadikan aku berkat. Artinya yang namanya kekayaan dari Tuhan itu tidak harus berwujud materi, uang, kan? Nggak usah nunggu punya duit berapa? 10 juta. 10 juta, ya. Nggak usah nunggu punya duit 10 juta, kita harus tetap merasa Kaya. tepuk tangan. Nah, kita harus tetap merasa kaya.
mana? Kayanya di mana? Kayanya tembundi kok kayanya. Pak orang jadi 10 itu loh. Sugihnya tembundi. Kok senang? Kok senang? Oh, kurang mantap. Bisa salah. Senang merasa kaya kenapa? Disyukurin kurang biji 75. Kayanya di mana? Senangnya tembundi. Lalu merasa kaya di mana? Menurut firman itu tadi. Bisa memberi. Salaman. Nah, inilah kekayaan di hadapan Tuhan. Ketika itu kita merasa kaya, kekayaan itu bukan milik kita sendiri. Itu yang penting. Ketika kekayaannya bersyukur, kayak orang kaya. Kemarin di firman Tuhan, ketika kaya gandumnya tambah, apa yang didoakan, apa yang dikatakan, doh nyawaku. Ingat nggak kemarin di firman kemarin yang saya khotbahkan, bukan dikhotbahkan di firman di Injil, ketika perumpamaan Yesus ada orang kaya terus tambah gandumnya kan itu, lalu apa katanya, tenanglah hai jiwaku, apa yang dipikirkan, membuat apa? Lumbung. Membuat lumbung, kan gitu. Membuat lumbung untuk menyimpan. Nah sekarang coba, kalau membuat lumbung supaya berkenan, apa yang kita tambah kalau ketika kita membuat lumbung? Ayo. Yang kaya kita membuat lumbung tapi berkenan di hadapan Tuhan. Ayo, kaitannya dengan Pak Jiono. Berbagi ketika membuat lumbung, undang tukang bayarannya 10 kali lipat. Oke? Ketika lumbungnya bukan hanya disediakan untuk anak cucu turunan kita sendiri, tapi lumbung itu untuk Yang lain. Jadi ketika kita mendapatkan kekayaan, maka saat itu juga Tuhan harus bisa mengetuk hati kita. Oh, ternyata kekayaan itu bukan milik kita sendiri. Kekayaan itu milik orang lain. Ketika kita punya padi yang begitu banyak, siapa yang pernah panen padi 1 hektar sendirian? Cinta. Wabeh diteneni dhewe, kabeh dipaculi dhewe. Nak monggo nak didahar dhewe tetep ranak. Artinya kekayaan yang kita miliki itu akan menjadi sempurna di hadapan Tuhan kalau kekayaan itu ternyata juga dirasakan oleh orang lain. Maka di dalam peribadatan orang Israel disepakati bahwa 10% untuk 10% untuk Tuhan. Jadi Tuhan telepon Tuhan, Tuhan turun dari surga. Apa bentuknya? 10% untuk orang Israel kok. 10% untuk yang namanya untuk persembahan, namanya persembahan terpulang. Untuk siapa itu? Nah, untuk gereja. Belum ada Pak gereja. Dulu masih ada bait suci untuk Para imam. para imam atau orang Lewi. Ada berapa suku Israel? 12. Anaknya Yakub ada berapa? 13. Tapi yang satu namanya Dina. Dina itu biasanya itu suaminya kan? Suaminya namanya Hendra ya kan? Itu Dinanya Kacamata itu. Nah, lalu disepakati kearifan lokal bahwa orang Lewi ini untuk mengurusi peribadatan 24 jam didukung oleh yang lain. Tapi apakah uang persepuluhan itu hanya untuk lembaga? Tidak, karena namanya
memperhatikan Tuhan, apa katanya? Kalau buktinya engkau mengasihi aku, apa yang buktinya kalau kita tuh memperhatikan Tuhan? Ketika orang gak punya apa, pakaian kita memberi. Ketika gak punya makanan, kita kasih. Yaitu bagi siapa yang memperhatikan orang yang berkekurangan. Itu adalah orang yang layak menjadi Kaya. anak Tuhan. Layak menjadi Kaya. layak menjadi kaya, ya kan? Temanya kan kaya. Jadi kaya itu adalah bukan hanya keadaan berlebihan, tetapi juga berlebihan bukan hanya berlebihan harta, bukan hanya berlebihan materi, tapi berlebihan kasih, berlebihan untuk orang lain. Itulah kaya. Orang yang kaya. Maka ada istilah orang OKB. Bapak Ibu pernah dengar kata OKB? Orang kaya baru. Orang kaya baru itu orientasi adalah untuk dirinya sendiri. Dulu nggak kaya, nggak bisa makan, semua makanan dimakan, ya kan? Dulu nggak punya rumah, semua rumah dibeli, leng semut aja dibeli. Dulu nggak punya piring, semua piring dibeli, dipajang di rumahnya, terempel gitu kan? Itu ciri-ciri orang kaya baru. Orang kaya untuk orientasi untuk dirinya sendiri. Tapi hari ini Tuhan ajarkan, kalau engkau ingin sempurna, jualah hartamu. Tentu ini bukan berarti sekarang kita jual harta lalu besok ngemis, enggak. Artinya kita punya perhatian, kekayaan yang kita berikan bukan hanya milik kita sendiri. Jadi pulang dari sini ingat, bukan akan dibagi-bagi Mbak Sri. Tadi Mbak Sri aja kurang itu kotaknya. Tapi kita diberi pengertian bahwa kaya di hadapan Tuhan, hati kita juga selalu kaya memperhatikan orang